Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan kajian di dalam kitab Akhlaqul Banin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kemudahan untuk menjalankan, mengamalkan apa yang telah kita pelajari dan apa yang akan kita pelajari, tidak lain dan tidak bukan hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sehingga kita bisa menjadi hamba yang beradab, hamba yang bermoral, hamba yang beretika lewat lesan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga tentunya kita juga mengharap keberkahan, keridhaan dari sahibul kitab Syekh Umar bin Ahmad Baraja rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan video yang kemarin, yaitu masih di dalam bab etika ketika kita makan dalam keadaan sendirian. Di sini beliau berpesan, wa minal adabi aidan alla tashraba aw tatakallama wal luqmata fi famik. Beliau berpesan terhadap kita di antara etika atau adabnya orang yang makan dalam keadaan sendirian, hendaknya bagi kita untuk tidak minum, aw tatakallama atau tidak berbicara, wal luqmatu fi famik, yang mana kita dalam keadaan masih mengunyah makanan di dalam mulut kita. Ketahuilah bahwasannya hal tersebut itu bukanlah termasuk kategori adab orang yang makan. Wala tamsaha syafataika bilisanika ba'dal akli wasyurbi walakin bil mansyafah. Juga adab yang selanjutnya adalah janganlah sesekali bagi kita untuk mengusap kedua bibir kita, mengusap mulut kita setelah makan dan minum itu menggunakan lesan kita, menggunakan lidah kita. Walakin bil mansyafah, akan tetapi usaplah dengan apa yang telah disiapkan dari lap, serbet ataupun tisu. Nah, kemudian selanjutnya adalah wala tashrabil ma'a abban. Janganlah ketika kita minum itu minum dengan sekali tegukan. Ya, aidufatan wahidatan bila tanafusin, tanpa adanya jeda, tanpa adanya nafas. Walakin tashrabuhu massan. Ya, akan tetapi minumlah ketika kita minumlah dengan seteguk demi seteguk. Ya. Wa tanaffusa kharijal ina. Kemudian ketika jeda satu tegukan itu diusahakan bernafas. Supaya apa? Supaya kita tidak sampai bernafas di dalam wadah yang terisikan air minum kita. Wafil hadis dikatakan di dalam hadis, masul ma'a masson, minumlah air seteguk demi seteguk, katakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala ta'ubbuhu abban, dan janganlah engkau minum dengan sekali tegukan. Ya, fa innal kubada ay waja'al kabid minal abbi, karena sesungguhnya penyakit hati yang menjadikan hati itu menjadi rusak, hati itu menjadi adanya penyakit di dalam hati kita, itu adalah salah satu penyebabnya adalah minum dengan sekali tegukan. Nas'alullaha ma'assalamah, semoga kita semua diselamatkan dari mara bahaya, mara penyakit apapun yang ada di dalam tubuh kita. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza syariba fil ina'i tanaffasa thalathata anfasin. Dikatakan bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika minum, beliau membagi satu gelas misalkan itu menjadi 3 minuman atau 3 tegukan. Ya, menjadi tiga tegukan. Setelah setegukan pertama
beliau berhenti jeda dengan apa? Dengan bertanafus sehingga nafasnya tidak sampai masuk ke dalam gelas yang berwadahkan air, yang berisikan air. Ya. Kemudian selanjutnya adalah yahmadullah ta'ala fi kulli nafasin wa yashkuruhu fi akhirih. Hendaknya bagi setiap kali tegukan, setiap kali setelah satu tegukan beliau mengucapkan tahmid, mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, syukrulillah, ya. Dan hal ini yang memang dilaksanakan oleh ulama-ulama kita, ditiru oleh ulama-ulama kita, ya. Ketahuilah bahwasanya ulama-ulama kita, masyayikh kita, setiap detiknya, setiap jalan, tidur, dan bahkan minum itu mengikuti tata cara kehidupan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Seperti halnya yang pernah kami dengar dari guru kami, Abuya Kiai Haji Nur Hasanuddin bin Abdul Latif, dikatakan salah satu ulama Indonesia, Kiai Hamid Pasuruan, ya, beliau ketika minum, setelah satu tegukan minuman, beliau mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian tegukan yang kedua, setelah tegukan yang kedua, beliau mengucapkan Muhammadur Rasulullah. Kemudian setelah tegukan yang terakhir atau tegukan yang ketiga, beliau mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Sungguh indah ulama-ulama kita, kehidupan ulama-ulama kita, yang mana kehidupan beliau semua mengikuti kehidupan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti kehidupan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meniru kehidupannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya adalah dikatakan di sini Allah ta'kula aidan munbatihan ala batnik. Janganlah sesekali, termasuk adab, ya, termasuk adabnya orang muslim yang sedang makan, janganlah sesekali bagi kita untuk makan ataupun minum dalam keadaan kita tidur tengkurap. Ya. Faqad warada fil hadithi nahyun an dzalik. Karena hal tersebut adanya hadis yang melarang akan perbuatan itu. Wa alla ta'kula aidan muttaji'an. Selanjutnya adalah janganlah sesekali bagi kita untuk makan ataupun minum dalam keadaan tidur terlentang. Au muttaqi'an alal wasaid, atau kita bersandar ke bantal atau benda yang lain. Fa inna dzalika yastad'il kibra, karena sesungguhnya hal tersebut bisa menjadikan kita termasuk dalam kategori orang-orang yang sombong. Kasratul akal, termasuk dalam golongan orang-orang yang suka makan. Wa huwa min fi'lil jababirah, dan itu termasuk kebiasaan pemimpin-pemimpin yang sombong. Muttaqian ala ahadis syikkaini, atau juga bahkan larangan selanjutnya adalah janganlah makan atau minum muttaqian ala ahadis syikkaini, bersandar ke sisi kiri ataupun ke sisi kanan. Fa inna dzalika mudurrun bisihhah, karena hal tersebut bisa merusak kesehatan dalam tubuh kita. Li'annahu yamna'u sur'atan nufudit ta'ami ilal ma'idati fatad'ufu, dikarenakan hal tersebut bisa mencegah cepatnya sur'atan nufudit ta'am, ya, cepatnya jalan keluarnya makan menuju ke lambung kita. Fatad'ufu, sehingga itu bisa menyebabkan kelemasan di dalam tubuh kita. Fil hadis, di dalam hadis dikatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rubbama jathalil akli ala rukbatayhi. Dikatakan bahwasanya Kanjeng Nabi, sifatnya Kanjeng Nabi ketika makan itu melipat kedua betisnya menjadikan satu, seperti halnya duduk tahiyatul ula, ya, seperti halnya duduk tahiyatul ula. Wa jalasa ala dhahri qadamaihi, dan beliau duduk di bagian atas telapak kaki beliau. Wa rubbama nasaba rijlahul yumna wa jalasa 'alal yusra, dan juga kadangkala Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau juga makan menegakkan rijlahul yumna, kaki yang sebelah kanan. Ya, kaki yang sebelah kanan. Kaki yang sebelah kiri
Wa jalasa 'alal yusra, dan kaki yang sebelah kiri itu digunakan untuk bantal duduk beliau. Wa kana yaqul, dan seraya beliau mengatakan, la akulu muttaki'an, aku tidak makan dengan muttaki', tidak bersandar, ya. Karena kita mengetahui bahwasanya salah satu makan dalam keadaan muttaki atau bersandar itu termasuk perbuatannya orang penguasa yang sombong. Akan tetapi beliau mengatakan, la akulu muttaki'an, aku di sini tidak makan dengan bersandar, innama ana abdun, karena sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba. Lihatlah bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, manusia paling sempurna, manusia paling hebat, manusia paling sempurna, beliau mengatakan, ana abdun, aku hanyalah seorang hamba. Aku lu kama yakulul abad, aku makan selayaknya seorang hamba. Wa ajlisu kama yajlisul abad, aku duduk seperti halnya sebagaimana hamba itu duduk. Wa alla ta'kulat ta'ama harron. Dan inilah sifat-sifat Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika minum dan ketika makan. Adapun adab-adab yang selanjutnya, sebelum terakhir di sini ada adab-adab alla ta'kulat ta'ama harron. Ya, jangan sesekali bagi kita untuk memakan makanan yang masih panas. Walakin 'alaika bis-sabr hatta yabruda qalilan wa yashula tanawuluhu. Akan tetapi tunggulah, bersabarlah sebentar saja, hatta yabruda qalilan, sehingga makanan tersebut menjadi dingin, ya, sedikit dingin, sehingga itu bisa mempermudah bagi kita untuk memakan makanan itu. Warada, di dalam hadis disebutkan, iyyakum wat ta'amal har, ya, hati-hati kalian dengan makanan yang panas. Fa innahu yadhhabu bil barakah, karena makanan yang panas di sini bisa menyebabkan hilangnya keberkahan di dalam makanan tersebut. Wa antusaghiral luqmata wa tamdughat ta'ama jayyidan. Hendaknya bagi kita untuk mengecilkan lukmah, suapan yang masuk ke dalam mulut kita, wa tamdughat ta'am, dan kita memang harus benar-benar mengunyah makanan yang masuk ke dalam mulut kita, li'annahu yusa'idu 'alal hadmi, supaya makanan yang masuk itu tidak merepotkan anggota tubuh yang berada di dalam perut kita untuk mencerna makanan tersebut. Wala ta'khudha luqmatan ukhra, janganlah sesekali bagi kita untuk menyuapkan makanan lagi ke dalam mulut kita, qabla an tablagha allati fi famik, sebelum makanan yang berada di mulut kita itu memang sudah benar-benar masuk ke dalam tenggorokan atau perut kita. Lianna dzalika dalilun ala syarahi fit ta'am, karena sesungguhnya ketika ada seseorang yang memasukkan makanan ke dalam mulutnya sedangkan di dalam mulutnya masih ada makanan yang tersisa atau masih ada makanan yang sedang ia kunyah, maka ketahuilah hal tersebut adalah dalil menunjukkan bahwasannya orang itu memiliki sifat yang rakus dalam makanan. Nas'alullah ma'assalamah, semoga kita semua dihindarkan dari sifat-sifat rakus, sifat-sifat rakus akan makanan, sifat-sifat rakus akan duniawi, dan semoga kita diberikan himmah, semangat, dan rakus dalam ilmu kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hal itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahul musta'an, alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.